Abah namanya siapa? Tapi Abah mirip Datuk Maringgi. Betul nggak? Dan itu kenapa grup Hadroh pada turun? Harusnya standby aja nanti kita sholawatan. Cek 1 2 3, Rika. Ada yang punya nama Rika? Mana Rika? Ani. Mana Ani? Astagfirullah. Kamu kenapa jadi gendut Ani? Bukankah aku sudah bilang kurangi makan? Teknisi sound system mohon maaf dengan segala hormat supaya echo dan efeknya dimatikan. Cek, cek 1 2 3, Ani. Terima kasih. Mana teknisinya di mana? Terima kasih Om Teknisi. Mudah-mudahan Anda masuk surga. Bawa jeng calon-calon. Oke, kita menunggu kedatangan Kori yang masih di jalan. Tentu di jalan yang benar. Nanti beliau datang saya turun. Insya Allah. Karena saya tidak biasa naik malam-malam. Kalaupun malam bukan jam 11. Biasa naiknya itu jam 2. Naik. Naik. Ya. Apa kabar semuanya baik? Semuanya sehat? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Lihat wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Cantik-cantik. Sebagian. Penceramah itu kan tergantung audiens. Kalau jamaah di depannya anak gadis, bahasa saya bahasa sastra. Hidup tanpa cinta bagai taman. Nah itu kalau di depannya gadis. Berhubung di depannya nenek-nenek. Jadi begitu naik panggung yang kebayang itu alam barzah. Masya Allah, mudah-mudahan mama sehat, panjang umur. Sebentar lagi mau Ramadan, biar banyak rezeki. Cek 1 2 3, bisa didengar dengan jelas? Oke, kalau begitu saya minta tepuk tangan yang meriah untuk para panitia penyelenggara Isra dan Mi'raj. Hidup para panitia, hidup kampung. Maja baru. Maja baru. Itu mama yang di samping. Bisa ke sini enggak? Oh, basah enggak itu? Oh, basah ya, Masya Allah. Ini kurang enak ini posisinya. Harusnya blok gitu. Jadi lempeng aja ngomong. Dan kita lihat di belakang berkat sudah mulai turun. Panitia mulai membagikan berkat. Dan sebentar lagi kita doa bersama untuk pulang. Di mana-mana kalau berkat sudah datang, tandanya acara berakhir. Saya salut ini panitia, Masya Allah. Hiasannya, wow. Umur-umuran ceramah, baru malam ini saya ceramah disuguhin rumput, Masya Allah. Yang sebelah sana sudah tenang. Ini kelihatannya masih masing-masing itu. Tenang. Jadi konsep kita malam ini tenang. Yang mau ngelonjor silakan. Yang mau nangkep tuhur silakan. Kita bikin santai malam ini. Karena ini tablik akbar.
Ngajinya nggak bawa kitab. Jadi kita pelan-pelan saja. Oke? Karena waktu juga yang sudah mepet, jam 11 itu waktunya HS. Jadi saya sedikit saja. Pertama begini guys. Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang luar biasa. Sehingga Allah memulai dalam Al-Quran surah Al-Isra. Surah apa Umi? Ayat berapa? Ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kenapa surah ini tidak dimulai dengan alhamdulillahilladzi? Kenapa surah ini tidak dimulai dengan a'udzu billahilladzi? Tapi justru Allah memulai dengan kalimat subhanalladzi. Menurut Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi As-Sakandari, beliau adalah ulama kebangsaan Uzbekistan. Di dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan juz kelima, beliau mengatakan ayat ini bimakna ta'ajjub. Apa Umi? Ayat ini bimakna, artinya Allah ingin memperlihatkan kehebatannya. Allah ingin memperlihatkan keagungannya. Karena tidak ada satu makhluk pun yang mampu menembus 3 dimensi alam, 7 lapis langit sampai surga neraka kecuali atas perintah dan kehendak daripada Allah Subhanahu. Akal kita ini kekecilan untuk memikirkan perjalanan Isra dan Mi'raj. Lalu apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Menurut lugot atau bahasa Umi, atau saya ganti Mama. 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 Mama jawabnya begini. Iya Aa. Oke? Mama. Isra itu artinya berjalan di waktu malam. Paham? Isra berjalan di waktu, Mi'raj naik di waktu malam. Sama-sama di waktu malam. Isra berjalan, dari mana berjalan? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah kemudian menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, yang berada nguruskan karesek yang berada. Kenapa tidak memilih negara yang lain? Kenapa Allah tidak memilih negeri Yaman yang katanya kota para wali? Kenapa tidak memilih negeri Turki, Irak, atau Indonesia? Justru yang Allah pilih negara Palestina sebagai pijakan Nabi untuk melaksanakan Mi'raj. Pertama, kiblat pertama kita dulu itu adalah Masjidil Aqsa. Sebelum kita menghadap ke Masjidil Haram seperti sekarang, dulu kita menghadap ke Masjidil, di mana Aqsa? Palestina. Yang kedua, kenapa Allah memilih negeri Palestina? Karena di negeri Palestina paling banyak dilahirkan para nabi dan para rasul. Walaupun
kekasih kita, pemimpin para nabi dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah, yaitu Nabi kita Muhammad. Tetapi kenyataannya yang paling banyak melahirkan para nabi dan para rasul bukan kota Mekah, bukan Arab Saudi, tetapi negara Palestina. Itu salah satu keistimewaan daripada Palestina. Dan alhamdulillah hari ini saudara kita yang berada di Palestina sudah merdeka. Sudah diakui kemerdekaannya oleh dunia. Kemarin negara-negara muslim di dunia bikin petisi. Bapak tahu petisi Pak? Petisi tahu gak? Yang kalau kita siang-siang panas tuh. Oh petisi itu ya. Petisi itu penandatanganan surat persetuju untuk kemerdekaan negeri. Merdeka negeri Palestina, selamat berbahagia kami ucapkan. Tuh 2, 3. Musik tahan. Bareng. Merdeka negeri. Ngomong-ngomong. Palestina. Merdeka negeri Palestina, selamat berbahagia kami. Masya Allah. Siapa? Luar biasa. Jadi Isra itu perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina. Itu Isra, titik. Kita bicara Mi'raj. Mi'raj itu awal keberangkatannya dari Masjidil Aqsa. Naik ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Sampai batas langit ke-7 yang disebut Sidratul. Oh jadi batas langit ke-7 itu sudah Sidratul. Ini sudah alam, bukan alam manusia. Haram Aqsa ini masih alam kita. Masih terlihat, terasa. Tapi kalau sudah bicara Sidratul Muntaha ini sudah alam malakut. Alam apa Umi? Alam siapa itu? Malaikat. Jadi kalau pengen ketemu dengan malaikat, Umi harus naik ke langit ke-1, 2, 3, 4 ada di situ. Kalau Umi lagi di kebun bilang ketemu malaikat, bohong. Enggak ada malaikat yang turun nemuin kita. Kecuali nemuin Nabi kita Muhammad. Kalau ada orang mengaku saya ketemu malaikat, kazabta, Anda berdusta. Karena tidak ada yang mampu bertemu dengan malaikat kecuali Nabi besar Muhammad. Kemudian dari Sidratul Muntaha naik lagi. Rob Mustawa, Rofropul Ahdor, Masya Allah. Ini namanya alam lahut, alam ketuhanan. 3 alam. Pertama alam nasut, alam manusia. Yang kedua alam malakut, alamnya para. Yang ketiga alam lahut, alam ketuhanan. Perjalanan jauh. Tuh 2, 3. Kurang nekan. Perjalanan ditempuh dengan waktu sangat singkat. Allahu Akbar. Akal ini gak mampu. Hanya bisa diterima dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Nabi selesai pulang Mi'raj, Mama. Mama kau puspita belahan jiwa. Pulang Mi'raj umat Islam kebagi 2. Berapa? Golongan pertama golongan yang tidak percaya. Karena mereka pikir pakai akal. Dan golongan kedua golongan yang percaya. Karena mereka menerima dengan iman. Golongan yang tidak percaya dipimpin oleh
Doktor Profesor Abu Lahab. Abu, kenapa saya bilang doktor profesor? Dia bukan orang goblok. Abu Lahab dan Abu Jahal ini gelarnya Abul Hakam. Bapaknya hukum. Berarti sarjana hukum. Abu Jahal, Abul Hakam, Abu Lahab, Abul Hakam, orang-orang hebat. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah sehingga mereka dibilang Abu Lahab. Nah, golongan yang percaya dengan Isra dan Mi'raj dipimpin oleh Bapak Kiai Haji. Kan ini orang beriman nih. Kiai Haji Dr. Profesor Abdullah bin Abi Kuhafa SEMA. Yang kita gelar, yang kita kenal Abu Bakar Siddiq. Jadi nama asli Abu Bakar Siddiq itu Umi siapa? Yang barusan AA bilang? Nah, hanya beda. Abdullah bin Abi Kuhafa. Siapa Umi? Nanti kalau ditanya sama Kiai, siapa nama asli Abu Bakar? Abdullah bin Abi Kuhafa. Oke? Jadi kita sedikit-sedikit mengenal sahabat Rasulullah. Jadi jangan heran kalau di akhir zaman banyak para penceramah yang memakai nama asing. Hilman Mubarak, saya punya gelar panggung AA Roma Muda karena saya suka menyanyi. Jadi dulu itu Breto para sahabat pun sama. Abdullah bin Abi Kuhafa, nama gelarnya Abu Bakar Siddiq. Ada lagi para sahabat yang punya gelar Raja Wali Mekah. Kenapa dikasih gelar Raja Wali Mekah? Dia itu kalau perang mampu loncat 4 meter. Wow, seperti burung Raja Wali. Siapa dia? Zaid bin Haris. Ada lagi sahabat yang mampu membunuh musuhnya satu kali nebas 4 kepala terbang, Pak. Siapa dia? Khalid bin Walid. Wow. Termasuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau punya banyak gelar. Pertama gelarnya karramallahu. Kenapa dikasih gelar itu? Beda dengan sahabat yang lain. Yang lain sahabatnya radhiyallahu an. Gelarnya radhiyallahu an. Sayyidina Ali bukan radhiyallahu an. Karramallahu wajhah. Kenapa? Karena beliau sejak remaja balik sampai meninggal tidak pernah tahu jenis bentuk lato-latonya sendiri. Itu beda dengan kita, Pak. Kita mah tiap mandi diperiksa. Takut kekecilan, takut ukurannya menyusut, takut hilang ditelan janda pirang. Pan begitu kita mah. Sayyidina Ali itu nggak pernah lihat jenis lato-latonya makanya gelarnya karramallahu. Yang ketiga Sayyidina Ali punya gelar Zulfikar. Kenapa? Karena beliau punya pedang yang langsung diwariskan dari Nabi kita Muhammad. Pedang itu namanya Zul. Oke. Saya minta semua teriak Zulfikar. Nah, belum. Tuh, 2, 3. Hayya ya ya ya. Ya. Hayya ya ya ya. Hai. Zulfikar orang memanggilku. Zulfikar itulah sebagai pendai ku tempuh hidup ini. Semua. Sayyidina Ali punya gelar Zul. Yang keempat, Sayyidina Ali ini Pak punya tenaga yang luar biasa. Di dalam kitab Hikayatul Anbiya
Dan di dalam kitab Wasiatul Mustafa karya Imam Ali karamallahu wajhah, bahwasanya Sayyidina Ali ini Umi mamahku, beliau punya tenaga yang hebat. Saking hebat tenaga beliau pernah mengangkat gerbang istana Konstantinopel yang beratnya 1 ton kurang 100. Wow. Ada nggak model orang-orang kita yang mampu begitu? Nggak ada. Kalaupun dipaksakan nanti akan punya penyakit nongtot. Iya, karena apakah mamah mengerti itu nongtot? Bol? Iya. Kenapa? Iya ya, ambeien. Jadi kalau terlalu berat beban kita, nanti turun embrok. Ambeien. Atau kalau bahasa dokternya itu nongtot. Sayyidina Ali mah hebat. Hei, hei. Sayyidina Ali mah luar pernah mengangkat gerbang apa tadi? Konstantinopel, kerajaan Romawi yang beratnya 1 ton kurang 100. Masya Allah. Tapi ketika istrinya meninggal dunia, siapa nama istrinya? Siti Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Sayyidina Ali lemah tak berdaya. Allahu Akbar. Bagaimanapun hebat laki-laki, mohon maaf. Di depan perempuan kita ini kayak anak kecil, Pak. Laki-laki itu sampai kapanpun gak bisa dewasa. Waktu kecil dimarahin emak. Masuk sekolah dimarahin guru. Udah punya istri. Siapa di sini yang suka dimarahin istri? Memang kita ini gak bisa dewasa. Betul? Lah sore dimarahin, malamnya disusuin. Itulah nasib laki. Sehebat apapun laki-laki di depan istrinya lemah. Di depan istrinya, Sayyidina Ali begitu, tenaganya hebat. Tatkala Siti Fatimah meninggal dunia, Sayyidina Ali menangis. Kata Sayyidina Ali, wahai para sahabat, tolong angkatkan jenazah istriku. Aku tidak mampu mengangkatnya, Masya Allah. Zahra. Manggil-manggil istri. Zahra. Zahra. Sayyidina Ali manggil-manggil istrinya kan di depan udah dibungkus pakai kain. Zahra. Zahra. Enak dipanggil namanya Zahra. Coba ganti sama Ito. Atau sama Titin. Umi, nama Umi siapa? Yang pakai kerudung kuning namanya siapa? Marni. Ani. Hah? Ani. Marni. Kalau Umi siapa? Hah? Bunda. Hah? Tenang. Juna. Bu Juna. Zuna. Kurang kena. Zahra. Bapak bertiga aja Pak, nggak ada temennya itu. Sini Pak gabung. Sayyidina Ali yang hebat di depan istri lemah, apalagi kita. Maka kalau Anda ingin rezeki yang berlimpah seperti air hujan, jangan coba-coba sakiti hati perempuan. Cintai istrimu sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena di balik tangisnya perempuan ada skincare yang harus kita bayar. Bukankah cantik itu butuh modal? Oke, bagaimana menurut Ibu Juna?
Ibu-ibu tolong dijawab. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Bisa didengar Pak? Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Oh iya. Tentu rumah tangga hari ini butuh dukungan. Buat apa suami banyak duit kalau burut? What is the meaning of burut? Buat apa tampan tapi makan? Lama-lama mati bunuh. Amit, amit, amit. Lebih baik burik tapi tanggung. Masya Allah. Bahagia dunia. Oke, coba Mama pilih. Jawab dari hati yang paling dalam. Mending punya suami ganteng tapi nggak punya uang. Kerjanya mancing, tidur dan gapleh. Pak RT, mana Pak RT? Apakah kau suka mancing Pak RT? Hobi ya? Ya enggak, sebetulnya saya enggak menyalahkan yang suka mancing selama tidak meninggalkan kewajiban. Oke? Umpama kata Pak RT, Mama izin Papa enggak pulang selama 1 minggu dalam rangka mancing. Tapi ini ada anggaran 5 juta rupiah dan tolong dihabiskan. Bagaimana kalau begitu? Apakah setuju? Ya, besok kita mancing. Mama, kau mau kemana? Jangan tinggalkan ku mohon ke. Saya mau ngasih pilihan. Apakah kau mau ki? Apa nggak bisa gitu diem tenang gitu. Ya Allah, sungguh berat ujian ini ya Allah. Pilih, pilih. Mending punya suami ganteng tapi nggak punya uang, kerjanya mancing, main dan gapleh. Apa mending punya suami genek, burik, duitnya miliaran, ahli ibadah. Bagaimana menurutmu? Oh iya, iya, iya. Gak apa-apa genek, sing penting banyak duit, ahli ibadah. Nggih. Ayo gak usah ceramah di Jawa itu. Karena begini loh. Pertama, Allah tidak menilai manusia dari benget. Percuma wajah tampan kalau gak pernah sembahyang. Percuma wajah cantik kalau itu congor gak dijaga. Ketika Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau diperlihatkan isi penghuni surga dan beliau diperlihatkan isi penghuni neraka. Ketika diperlihatkan isi penghuni surga beliau senyum, Masya Allah. Tapi ketika diperlihatkan isi penghuni neraka Nabi menangis. Di neraka ada perempuan yang lidahnya digunting. Allah. Digunting, tumbuh lagi, digunting. Kata Nabi, ya Allah itu siapa? Umat siapa dan apa dosanya? Allah menjawab, wahai kekasihku, dia itu golongan umatmu. Umatku ya Allah. Ya, apa dosanya? Suka menceritakan kejelekan orang lain.
Kan ada tuh di WA grup gibah. Awalnya grup arisan. Lama-lama jadi gibah. Dan gibah ini amal yang merusak amal kita. Seperti api melalap kayu bakar yang sangat, 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 yang sangat-sangat. Hati-hati mama sayangku. Daripada lisan ini menceritakan kejelekan orang, lebih baik sholawatan. Lebih baik, ibu-ibu tahu nggak kemarin? Ingat, malam A.A. Romamuda sudah bilang, aku tidak mau terlibat lagi dalam ghibah. Kamu jangan seperti si Anu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Kemudian Nabi melihat ada perempuan yang digantung, Masya Allah. Kakinya di atas kepalanya. Rambut terurai, di bawahnya ada air panas yang menggolak. Apa itu menggolak ya? Mendidih. Tolong diterjemahkan. Yang mendidih. Sampai isi kepalanya hancur berantakan. Menangis dia, menjerit dia. Ya Allah, kata Nabi, itu siapa ya Allah, dosanya apa? Apa mereka enggak sholat? Yang namanya emak-emak urusan sholat nomor azan belum berkumandang udah dapat 7 rakaat. Saking rajinnya. Apa mereka enggak puasa ya Allah? Urusan bulan Ramadan yang paling capek ibu-ibu. Ketimbang laki-laki, laki-laki kadang pagi tidur bangun duhur. Habis duhur tidur lagi. Habis asar tidur lagi. Waktu dengan dalil begini daripada saya bangun banyak melihat yang membatalkan lebih baik. Enggak begitu konsepnya. Daripada tidur lebih baik beribadah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah sayangku. Selamat datang. Kori ganteng dari Tasikmalaya. Kiai Haji Sidik Mulyana MSI SSS. Silakan untuk menuju meja makan. Yang berada di belakang. Komandan tolong dibawa ke belakang. Jangan sampai dilihat oleh janda pirang. Oh ya. Bagaimana perasaanmu malam ini? Terima kasih. Terima kasih. Bahagiamu bahagiaku. Deritamu. Deritamu juga. Allah pun menjawab, wahai kekasihku. Kata Nabi, apa mereka enggak puasa? Ramadan sebentar lagi, ibu-ibu udah enggak tenang, belum belanja. Ya kan? Jadi kita ini masuk Ramadan bukan fokus bagaimana mengejar pahala. Bagaimana bisa khotam Quran 30 kali. Bagaimana bisa taraweh dengan baik. Bagaimana Ramadan kita menjadi puasa yang khawas. Tapi bagaimana Ramadan sekarang tidak kehabisan paket lebaran. Jam 5 makanan numpuk di meja. Matak. Makanya disebut bulan berkah. Kenapa bulan berkah? Kalau bulan begini kan maghrib-maghrib nggak ada es buah. Ya kan? Nggak ada risol, nggak ada bawang. Tapi Ramadan. Kalau kata orang Jawa, tek-tek. Tek-tek.
Semua ada di meja makan. Betul? Dari mulai es buah, es gabus yang viral, sama es bancet. Semua numpuk. Allah belum sampai bar. Silakan Bapak isi sendirilah. Itu makanan. Allahu Akbar. Bahagia kita. Dan itu janji daripada Allah Subhanahu. Kata Allah, bagi mereka yang puasa di bulan Ramadan karena mengharap ridho Allah akan dikasih dua kebahagiaan. Pertama, bahagia di saat berbuka. Yang kedua, bahagia ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang gembira dengan datangnya Ramadan, man paroha biduhuli Ramadan, harramallahu jasadahu alan niran. Siapa orang yang gembira dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Amin. Apa mereka enggak sedekah ya Allah? Urusan sedekah emak-emak jangan ditanya. Apa aja dikasihin. Enggak ada duit emas. Enggak ada emas. Suami. Daripada punya suami enggak sholat, enggak nyari duit. Mending bawa ke pegadaian. Urusan sedekah ibu-ibu luar. Terus apa dosanya ya Allah? Mereka sholat, mereka puasa, mereka ngaji. Apa dosanya ya Allah? Maka Allah menjawab, banyak umatku yang ahli ibadah. Sujudnya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Bahkan umrohnya tiap tiap tahun. Tapi sayang sayang banyak perempuan yang tidak bersyukur akan pemberian suami. Kita balas, tenang, tenang. Bapak tenang Pak, tenang Pak. Dia belum tahu aja. Banyak istri yang tidak merasa kurang dengan pemberian dari dan suka membanding-bandingkan suaminya dengan Raffi Ahmad. Padahal mohon maaf Pak Haji, di balik istri yang kurang ajar, itu ada suami yang tidak mampu mendidiknya. Tenang. Di balik istri yang wajahnya gak jelas, itu ada suami yang kurang peduli kepadanya. Dan di balik istri yang wajahnya putih, behengnya hidung, itu ada suami yang masa bodoh dengan penampilan istrinya. Kenapa Siti Khadijah solehah? Kenapa Siti Aisyah calon penghuni surga? Karena suaminya meratukan istrinya, bukan membabukkan istri-istrinya. Ketika Rasul memanggil ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Maka tenang. Ini bapak ini enggak jelas Pak, saya belum bilang betul. Nabi kalau manggil istrinya pan begitu, ya Humairah. Siti Khadijah jawabnya begini, labbaik ya Rasulullah. Coba lihat gestur tubuhnya. Ini bukan asam lambung. Ini ketaatan kepada suami yang luar biasa. Model-model kita gak bisa. Kata suami, mama, naon. Gesturnya begini. Kenapa dia bisa begitu? Mohon maaf.
Karena suami tidak mampu menepati janjinya waktu pacaran dulu. Ketika dia berjanji di bawah pohon cau, sayang, aku gak bisa hidup tanpamu. Kau adalah ratu dalam hidupku. Kau adalah bidadari dalam hidupku. Faktanya yang terjadi tidak begitu. Gak ada ratu nyesehan. Gak ada ratu. Nah, artinya begini loh. Perempuan makhluk yang Pak, mohon maaf. Kalau dibandingkan laki-laki dengan perempuan, tenaga masih hebat mereka, Pak. Ibu tenang dulu, Pak. Tahan emosi. Tahan emosi. Coba jawab. Kita pembuktian malam ini, ya. Mama nih, mama. Mama kalau lagi nyuci bisa sambil gendong anak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mama kalau lagi masak bisa sambil nyusuin anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil nyusuin bapaknya bisa? Bisa? Bisa. Bisa. Saya pernah. Apa sih yang gak bisa dilakukan oleh perempuan? Coba kita balik ke laki-laki. Pernah gak mamah lihat bapak-bapak nyangkul sambil gendong anak? Enggak ada. Berarti hebat perempuan. Dari menahan syahwat. Kita ini kan makhluk biologis. Makhluk yang tidak bisa jauh dari syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Tapi dari ketahanan fisik masih hebat perem. Mamah jawab lagi. Mamah kalau nggak nemu begitu 1 minggu kuat. Bisa didengar Pak? 1 bulan. Anjay. 1 tahun. Buset. 5 tahun. Luar biasa. Dan sekarang saya minta dengan hormat dimohon ibu-ibu untuk diam dan mendengarkan jawaban dari bapak-bapak. Para suami yang dipimpin oleh Bapak Camat, Bapak Lurah, juga Bapak Komandan, tolong dijawab. Ini urusannya harga diri Pak. Jangan sampai reputasi kita sebagai laki-laki diinjak-injak. Ibu diam ya, dengerin dulu jawaban mereka. Bapak tolong jawab. Bapak kalau nggak nemu begitu 1 tahun kuat Pak? Saya tidak percaya. Masa kuat-kuat itu sabun habis itu. Nggak ada kekuatan sehebat perempuan. Tuh yang dipakai rukun haji namanya sa'i. Lari-lari kecil antara sofa dan ini menceritakan seorang perempuan yang tangguh. Siti Hajar yang lari-lari nyari air untuk anaknya. Masya Allah lari ke sana, lari ke sini. Ku cari-cari. Ku cari-cari teman hidup. Anjay. Sampai sekarang belum juga. Ku ingin menikah. Cukup hanya sekali lagi. Rukun bahagia sampai anak. Siti Hajar, Masya Allah. Nah mulai malam ini yuk seetik-seetik. Sedikit-sedikit mari kita belajar merestar diri kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena gak ada jaminan tahun depan kita masih hidup. Gak ada jaminan besok kita masih hidup. Betul? Orang kaya
orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT. Saya khawatir dengan Pak RT. Jadi begini Pak RT, mana Pak RT? Gih Pak RT. Salam hormat buat Pak RT. Jadi dengerin loh Pak RT begini loh. Dalam kitab Tazkiratul Qurtubi yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orang itu mati tergantung kebiasaan. Kalau biasa berjamaah, wafatnya lagi sholat. Amin. Biasa baca Quran, wafatnya lagi. Bagaimana dengan beliau? Apakah jenazahnya bisa ditemukan? Lagi mancing, tiba-tiba Ijroil datang. Makanya saran AA begini loh Pak RT. Kalau mancing usahakan jangan sendiri. Nggih? Pak RT kudu bawa temen. Kalaupun Pak RT dikunclung. Nyebur. Minimal ada saksi. Tapi insya Allah beliau ini orang baik. Kenapa orang baik? Begini loh. Pak Lurah gajinya jelas. Pak Camat jelas. APBN-nya ada. Anggarannya jelas. Bupati, Presiden, MPR. Lah beliau. Sementara di kampung, di masyarakat, kalau ada urusan dengan masyarakat, sebelum kita marah-marah ke Pak Lurah, siapa yang jadi korban? BLT nggak kebagi, Pak RT. PKH nggak kebagi, nggih. Pemajikan kabur. Ayah budak lengit. Ayah nureneh. Maka orang pertama yang masuk surga adalah ini enggak sesuai dengan hadis ini. Orang pertama yang masuk surga itu Nabi kita Muhammad. Kata siapa Pak RT itu? Tapi insya Allah Pak RT masuk surganya paling duluan ini. Ya, monggo Pak. Kalau mau duluan silakan. Saya masih banyak tugas. Emang benar Pak RT mati Pak Lurah. Pak Camat. Enggak usah ragu ngomong. Bupati, Gubernur, Presiden, Kiai. Astagfirullahaladzim. Nah ini yang saya gak enak ini. Gak boleh kurang ajar. Khusus Kiai wafat. Nanti dengar kabar AA Mukri wafat. AA Roma Muda wafat. Tolong kirim Fatihah 1 kali agar saya wafat husnul khotimah. Loh jangan sekarang Pak. Bapak maksudnya apa ini? Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Sadaqallahul azim. Loh, saya bukan bagian kori loh, saya bagian ceramah. Ayat ini bimakna ta'ajub. Bimakna, jadi kalau mamah melihat sesuatu yang luar biasa, maka ucapkan subha. Lihat gunung gede, subhanallah. Lihat laut luas, subhanallah. Pak, lihat perempuan gede. Kalau lihat cewek yang gede, Masya.
Masya. Karena perempuan itu bagian daripada setiap yang tanpa oleh mata itulah perhiasan dunia. Namun yang paling di antara semua hanya istri yang saleha. Perempuan itu bagian dari Jadi kalau Bapak lihat yang gede Pak, Masya Allah. Ibu lihat laki-laki ganteng, Masya. Bagaimana kalau lihat yang genek? Oh, jangan innalillahi. Nanti orang kesinggung. Bilangnya begini loh, kalau lihat yang menurut kita ini gak enak. La ilaha Muhammadun. Karena Allah itu gak melihat rupa, bukan rupa. Nadanya gak masuk gitu. Bukan rupa, bukan harta, bukan pula kehebatan. Iman dan takwamu sayang, bimbing aku jalan kebenaran. Rupa akan hilang dengan waktu. Ketampanan akan berakhir dengan petot. Kecantikan akan berakhir dengan peot. Tapi cinta yang abadi selamanya. Betul? Masya Allah. Ini MC suami istri. Calon. Masya Allah. Insya Allah kalian berjodoh. Yang laki-laki, kamu ngomong. Kamu cinta gak sama dia? Udah ngomong aja. Masa sih? Cantik loh. Oh ada kakak? Serius? Ini gimana? Tetangga tapi ada kakak. Di mana-mana ada kakak satu rumah itu. Jadi masih saudara gitu. Adik kelas. G. Ya. Ya, tapi kalian serasi loh. Bener kamu gak mau? Gak mau kamu serius? Hah? Kenapa? Hah? Masih? Belum waktunya? Masih sekolah? Lah terus urusannya? Kalau urusan cinta itu gak ada waktu-waktunya, gak ada. Ya udah, mudah-mudahan berjodoh insya Allah. Kalau nggak mau nanti buat AA aja. Mana? Oh ini bapak mertua sehat Pak. Bapak nomor sepatu berapa Pak? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nanti Haji Sidik Mulyana, beliau itu kori internasional. Wow, pasti suaranya begitu. Maka yang punya bahan ceramah nih adik-adik saya nih yang suka ceramah berlatih. Long life education, the great, be careful, the Manchester United.
Berlatih, pokoknya ini mah yes. Berlatih, ceramah itu nggak gampang, susah. Apalagi di depan ada guru saya A.A. Mukri, Macan Podium. Ada TNI, serem Pak, jangan pakai seragam Pak. Bapak itu curang loh. TNI, polisi itu curang. Rekam suara saya, video, sampaikan kepada Polri. TNI, polisi curang. Kenapa curang? Lah, TNI, polisi pakai baju kiai nggak ditangkap. Coba saya pakai baju mereka. Ini negara nggak adil ini. Bukankah Pancasila yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat? Nyatanya nggak begitu. Banyak TNI yang ceramah, polisi yang ceramah pakai baju jas, pakai sorban, nggak dipermasalahkan. Giliran Ustadz pakai baju polisi. Memang semua punya bagian masing. Jadi saya itu dulu punya cita-cita mau jadi TNI. Tinggi saya 170, fisik saya kuat, insya Allah sehat. Dari pramuka Pak saya dulu. Pas begitu masuk di akademis, kakek saya bilang kalau bisa kamu jangan jadi aparat. Kenapa? Aparat itu katanya perutnya suka ke depan. Loh memang perut semua ke depan kok. Tapi subhanallah, disiplin orang tua saya itu disiplin tentara. Jam 4 subuh sebelum bangun dipangku, dipeluk, digendong, dilemparin ke empang. Memang orang tua dulu galak-galak. Benar gak sih? Sistem pendidikan dulu itu jadi begini loh. Kalau kamu gak ngaji mau jadi apa? Kalau kamu gak sekolah mau jadi apa? Kalau kamu molor baik mau jadi apa? Dulu orang tua kita begitu. Kita dimarahin di sekolah, kita bilang ke emak bapak bukan dibela. Malah ditambah. Kata bapak, kunaon sia? Kenapa? Ya gebotan. Bukan dibela. Kata orang tua, elu yang main-main aja. Sia tengah waro. Ditambah kita dimarahin. Hari ini tidak berlaku. Karena sudah ada hak asasi manusia. Apabila guru nyentil muridnya di kupingnya ini sampai copot. Masuk perkara sekarang KUHP 7 tahun penjara. Banyak kasus di publik yang belum selesai. Kemarin rame-rame yang pedagang gabus. Es gabus. Ya di Indonesia kalau nggak begitu nggak rame. Nggak pasiang. Mudah-mudahan negara kita baik-baik aja. Jam 12. Bukan soal lanjut tak, saya takutnya jamaah kasihan nih kemalaman. Ya itu bukan urusan saya, mau libur mau enggak. Takutnya besok mama mungkin mau weekend jalan-jalan. Hah? Loh, enggak ada duit. Atau mungkin mama sudah lelah ngantuk gitu. Duh, aing. Ceramah itu enggak usah lama-lama. 1 jam cukup. Jangan. Oke baik. Kemana tadinya? Tadi saya lagi cerita apa tadi? Laki-laki yang genep. Allah tidak melihat wajah dan bentuk kita. Yang Allah lihat keimanan dan ketakwaan. Nabi SAW punya 2 sahabat yang hitam legam justru calon penghuni surga. Yang satu namanya Bilal bin Rabah, yang satu namanya Labib. Kalau Bilal bin Rabah, mama udah tahu kan siapa dia? Muazzin yang suka mengumandangkan azan. Bagaimana pahala orang yang suka mengumandangkan azan?
Dalam kitab Tafsirul Bayan, orang yang suka mengumandangkan azan 5 waktu, maka nanti di akhirat tangannya akan dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Pak, amalan muazin itu Masya Allah. Tapi jangan adzan doang, sholat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Balik si goblok. Yang lucu Pak, kemarin saya ceramah ke Kuantan Singgingi, Pekanbaru Riau. Saya mampir di masjid sholat isya, saya azan karena audionya bagus. Saya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas saya lihat di luar banyak orang liatin. Saya berpikir Masya Allah di sini jamaahnya hebat. Adzan belum beres udah pada datang. Taunya mereka penasaran. Ini yang azan kaset apa asli? Selesai adzan ya pulang. Nah ini orang geblek. Siapa yang suka muazin di sini? Siapa? Pak RT. Mana orangnya? Luar biasa. Ternyata selain beliau seorang tukang mancing, beliau juga seorang muazin. Tepuk tangan untuk Bapak RT yang kita cintai. Ya masih hidup Pak, masih hidup. Bilal bin, ceritanya panjang. Nanti kalau maulid saya cerita tentang Bilal bin Rabah. Saya mau cerita tentang sahabat yang satu lagi. Namanya Labib. Dan ini jarang diceritakan. Jarang orang tahu kisah tentang seorang yang namanya Labib. Labib ini hitam, lebam, gunung. Sehingga tidak satupun perempuan yang mau menikah dengan dia. Masya Allah, Masya Allah. Kan kalau kita ngelamar perempuan itu minimal kalau kita nggak punya rupa, bawa harta. Masih aman lah. Walaupun rupa seperti gegetuk. Tahu gegetuk? Tapi kalau dia kaya raya insya Allah banyak yang mau. Oke? Gak bawa harta, bawa ilmu. Harta gak punya, rupa gak seberapa, tapi dia kiai. Insya Allah masih ada yang mau. Kalau sudah tiga-tiganya gak ada, rupa gak seberapa, harta gak ada, ilmu. Ya siapa juga yang mau kan begitu. Sampai Nabi nanya, wahai sahabatku Labib, emang kamu gak mau nikah? Mau ya Rasulullah. Tapi perempuan mana yang sudi menikah denganku? Aku hanya pemuda yang pekarunya. Kata Nabi, oh tenang, tenang. Saya punya sahabat, dia ini ketua Ansor. Yang datang menyambut kita dari Mekah ke Madinah. Kalau yang rombongan dari Mekah namanya Muhajirin. Kalau yang menyambut di Madinah rombongan Muhajirin namanya Ansor. Nah ketuanya ini, kepalanya ini punya anak perempuan cantik, glowing. Biang. Jangan-jangan samakan bibirnya yang merah dan senyumnya menawan, rambutnya hitam dan bergelombang. Dialah milikku, tempat berkasih sayang milikku. Kata Labib, cantik ya Rasul. Kata Labib, aduh saya gak pede ya Rasul. Jangankan sama yang cantik, yang geneg aja kabur ya Rasul. Kata Nabi, itu urusan saya. Kalau udah urusan dengan Nabi, Allahumma sholli wa sallim. Nah ini untuk para jejaka yang merasa geneg. Kalau Anda nggak percaya diri, datang ke guru.
biar guru yang ngurus. Datang Rasulullah ke rumah sahabatnya yang ketua Ansor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah marhaba, Masya Allah. Marhaba ya Habib Allah, silakan duduk. Nabi duduk, makanan segala keluar. Maklum datang orang paling mulia. Kata ini sahabat, ada yang bisa saya bantu ya Rasulullah? Kata Nabi, iya iya iya. Maksud kedatangan saya kemari yang pertama, saya mau silaturahim. Dan yang kedua, saya bermaksud melamar putri Anda. Ini sahabatnya senangnya bukan main. Masya Allah, Allahu Akbar. Dia senang, dia kira buat Nabi Muhammad. Senang ya Rasulullah, Masya Allah. Mimpi apa saya? Anak saya dilamar oleh engkau ya Muhammad ya Rasulullah. Buatmu ya Rasul? La. Bukan. Bukan. Oh mungkin untuk Abu Bakar? No. Untuk Utsman? Tidak. Sahabat terus disebut semua. Lalu untuk siapa ya Rasulullah kau melamar putriku? Nabi menyebut satu nama untuk sahabatku. Labib. Yang orangnya yang mau ngehina gak berani. Di depan Nabi Muhammad, kata Nabi, ya untuk sahabatku, kebetulan dia belum menikah. Dan dia sangat mencintai putrimu. Apakah kau setuju? Kata orang tuanya, nyanyi menginyi. Nyanyi kan, ini mau orang nyunga. Dalam hal ini, saya harus nanya dulu. Harus nanya. Padahal kalau perawan itu haknya bapaknya. Anak gadis itu haknya orang gak bisa tawar-menawar. Kalau orang tuamu sudah menjodohkan dengan seseorang, kamu gak bisa, gak mau saya gak suka. Anda sudah durhaka kepada orang tua. Tapi orang tua yang bijaksana juga tidak memaksakan. Karena perasaan itu adalah hak prerogatif setiap makhluk. Iya untuk sahabatku Labib. Ya, saya nanya nyunyuk ya. Saya tanya dulu masuk ke rumah. Nyi. Iya Abi. Kamu tahu siapa yang datang? Aku tahu Abi. Yang datang adalah Nabi Muhammad. Ya mangun. Apakah kau tahu tujuannya? Tahu Abi. Aku kan dengar tadi. Nah jadi begini. Wayahna. Kau cari alasan. Supaya kau jangan menerima. Papa nggak mau punya turunan gepeng. Jangan bikin malu keluarga. Walau bagaimana bapakmu ini orang terhormat. Minum. Ya saking nggak mau, saking nggak. Pokoknya kamu nyari alasan bagaimana caranya agar kamu bisa menolak. Lalu dengan lembut putrinya bertanya, wahai abiku tercinta. Nges. Allahu la ilaha illa la ta'uduhu sinatun wa ila ruhi usus marni. Si anak ngomong dengan suara ayah. Ayah tahu nggak siapa di akhirat yang pemegang syafaat? Tahu Nabi Muhammad. Kalau nanti ayah tidak dipanggil namanya oleh Rasulullah, apa ayah akan kecewa? Oh tentu, karena saya sahabatnya. Kalau saya nggak dipanggil, masa orang lain dipanggil saya enggak? Tentu sangat kecewa sangat. Apa kata si anaknya? Apakah mungkin kalau hari ini ayah menolak kemauan Rasulullah tidak bikin kecewa beliau? Ayahnya menghulang. Mejer menang-menang Gusti peteng atenera.
Mejar menang Gusti petengah tenera. Bingung temangih tungtung susah taya hinggana. Jadi bagaimana menurutmu? Kata putrinya, ayah, aku tidak melihat rupa Labib yang jelek. Aku tidak melihat keburukan dia. Aku hanya melihat yang mulia Nabi Muhammad. Aku nggak mau tidak mendapat syafaat, wahai ayah. Ya Rabbana. Cek bapana. Bapana bingung. Ya, mamanya bingung. Si anak keluar. Kalau ayah tidak mampu berkata, biar aku yang menghadap Rasulullah SAW. Keluar ini si anak, ya Nabi Allah, selamat datang di rumah kami. Dan saya sudah tahu maksud tujuan engkau. Dan dengan senang hati, saya menerima lamaran engkau untuk menikahkan aku dengan Labib. Rasul takbir, Allahu Akbar. Bagaimana dengan ayahmu? Ya, Minghan. Pingsan bapak nak. Digotong dibawa ke Pukemas. Menikahlah Bilal dengan putri ketua Ansor. Menikah ba'da asar, menikah ba'da. Waktu berjalan maghrib datang isya, selesai sholat mati, lampu dimatikan, lampunya dimati, lampunya. Ibu tahu apa yang terjadi? Waktu itu Bilal sudah bersiap untuk melaksanakan upacara kemerdekaan. Baru aja muka celana. Ini kisahnya. Baru buka baju. Assalamualaikum. Kata Labib, ini tamu gak tahu waktu ini. Parasmanan selesai Pak. Saya mau istirahat. Labib, tolong buka sebentar. Labib kenal ini suara kok gak asing. Begitu dibuka yang datang singa padang pasir, Umar bin Khattab. Kata Umar, Bilal, Labib, saya tidak punya banyak waktu. Saya hanya menyampaikan pesan dari Rasulullah. Saat ini juga kau pakai baju jirah, kau siapkan perang. Kita akan berangkat ke medan perang. Kata Labib, kata Labib, ini juga mau perang. Tahan dulu Bib. Ini perintah langsung dari komandan tertinggi Nabi besar Muhammad. Berani kau menolaknya? Tidak wahai Umar. Saya langsung pakai baju. Kolor dipakai dulu. Pakai baju jirah, baju besi. Baju untuk pakai topi sono. Istrinya nanya, ya Azizi. Jadi kalau panggilan ke suami itu bukan ya Habibi, ya Azizi. Kalau Habibi untuk umum, ketemu mama, Masya Allah mama, ya Habibi, kekasihku. Ya Azizi, wahai orang yang paling aku cintai. Naam ya Azizi, apakah kau akan berangkat perang? Ya, ini banyak yang dikanyek. Bagaimana menurutmu wahai istriku? Istrinya senyum. Istrinya? Kata istrinya, yes. Bukan masalah gak jadi. Bukan masalah gak jadi. Kecintaan Labib kepada Rasulullah lebih besar daripada kepada istrinya. Kata istrinya, berangkatlah sayang, hati-hati. Berangkat Labib, ambek ongkoh. Kesel ongkoh. Selesai perang Nabi bikin pengumuman. Ada yang lihat di mana sahabatku Labib? Ada yang lihat?
La ya Rasul, tidak. Kemana udah teh? Tiba-tiba Utsman bin Affan datang. Izin ya Rasul, saya melapor. Labib sedang ada di pojok lapang. Beliau sedang bersimpah darah. Beliau sedang sakaratul maut. Rasul datang menghampiri Labib. Wahai sahabatku, maafkan aku. Maafkan aku. Kata Labib, tidak ya Rasul. Aku bahagia. Aku bahagia. Terima kasih kau sudah menikahkanku hari ini. Dan terima kasih kau sudah memberikan jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, sampai jumpa di surganya nanti. Itulah kisah Labib. Dan istrinya sampai hari ini masih menunggu Labib. Ting di mana tanya? Sudah 12:30. Ya kan? Jam 00.16 kita belum mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kemungkinan sampai jam 1 beliau ngaji. Biasanya beliau kalau qori itu 2 jam. Jadi dimohon tidak meninggalkan tempat ini sebelum ditutup dengan doa. Kita datang sama-sama, kita pulang. Kesimpulan dari yang AA sampaikan malam ini, orang masuk surga bukan karena ibadah. Orang masuk surga bukan karena hebatnya sholat, tapi orang masuk surga satu, karena kecintaan kepada Nabi yang luar biasa. Yang kedua, karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak melaksanakan sholat. Justru orang yang sholat saja belum tentu masuk surga, apalagi orang yang meninggalkan sholat. Para kiai aja tidak dijamin masuk surga, apalagi Syiah. Paham? Para kiai aja tidak dijamin masuk, apalagi goblok aing. Apalagi kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Kalau AA sih biasa ceramah 2 jam. Karena mengingat waktu, menimbang, memperhatikan dan memutuskan. Saya harus istirahat karena besok pagi ceramah di Kranji, Bekasi. Malamnya harus ke Sumedang dan jamaah tidak usah ikut. Kita saling doakan saja. Dan saya terima kasih kepada Kang Yudi yang memfasilitasi, beliau yang telepon untuk acara malam ini, Kang Yudi yang orang mana itu? Orang Balakok Bakakak. Dulu tahun 2017 saya ngisi ceramah di situ waktu masih murah dulu. Sekarang beliau telepon lagi untuk di sini. Jadi yang ngundang saya malam ini adalah Kang Yudi dari Bakakak. Walaupun harusnya malam ini AA ceramah di Serang, Banten. Tapi karena tidak ada yang ngundang, jadi saya ke sini. Pokoknya terima kasih sudah setia. Mudah-mudahan ketemu lagi. Terakhir, mau Ramadan, jaga kesehatan ya. AA gak mau dengar kamu sakit. Kamu harus sehat. Yang mau silaturahim boleh di follow di Instagram atau di TikTok. AA Roma Muda Sukabumi. RHOMAMUDA. Silakan di follow. Nenek-nenek gak usah. So panas karena HP. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.